Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita ingin membahas tentang bagaimana cara mengubah emosi negatif menjadi positif. Setiap orang pasti memiliki yang namanya emosi, entah itu emosi positif ataupun negatif. Menurut penelusuran saya di Google, emosi adalah reaksi terhadap sesuatu atau seseorang yang sangat intens namun dalam waktu yang singkat. Memiliki emosi adalah sesuatu yang wajar. Emosi bisa membuat kita gembira atau semangat. Dan di sisi lain, bisa juga membuat kita menangis atau marah. Semua perasaan itu normal adanya. Saat emosi positif, hidup akan jadi lebih baik. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa emosi bisa menjadi penentu keberhasilan seseorang? Kemampuan mengenali dan mengendalikan perasaan dapat menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Nah, kemampuan mengenali, mengendalikan, dan menata emosi perasaan inilah yang disebut emotional quotient atau EQ. Menurut penelitian, seseorang dengan EQ yang tinggi bisa jadi akan sukses dalam hidupnya daripada dengan kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi. Ini dikarenakan orang dengan EQ tinggi mampu mengendalikan emosi, berempati, dan juga membangun hubungan. Kemampuan menata emosi dan hubungan ini akan berpengaruh besar dalam karakternya, yang akan mempengaruhi jalan hidupnya. Sebagai seorang Kristen, kita juga perlu memiliki EQ yang tinggi. Mengapa? Karena EQ yang baik akan berhubungan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri tentu akan memudahkan kita untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, namun demikian, penguasaan diri yang baik memang tidak mudah. Emosi positif dan negatif akan berganti-ganti seiring waktu. Bagaimana saat kita menghadapi emosi yang negatif? Ternyata Alkitab punya jawabannya. Mari kita simak sama-sama. Pertama, tentang kemarahan. Di dalam Efesus 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Adakah di antara kita yang tidak pernah marah? Tentu kita semua pernah marah, baik marah kecil ataupun besar. Marah adalah salah satu emosi yang wajar meski tidak enak. Memang ada kalanya kita perlu marah demi sesuatu yang benar. Namun marah yang tidak terkendali akan mengarahkan kita jatuh dalam dosa. Bagaimana mengendalikan marah? Di Efesus dikatakan, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Apa maksudnya? Semisal ketika kita marah, pastikan kita memiliki self-control. Dengan demikian, kita pun terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, selesaikan kemarahan tersebut pada hari itu juga. Artinya, semisal kita kesal dengan anak atau teman tanpa sengaja kita emosi dan keluar kata-kata yang tidak bijak, segeralah minta maaf atau berdamai dengan orang tersebut, supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dengan demikian, kita telah bersikap positif. Lalu yang kedua, tentang kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa yang lepas dari kekhawatiran semenjak pandemi mengubah dunia? Rasanya bukan hanya masyarakat umum saja yang terkena dampaknya. Perusahaan-perusahaan besar bahkan bertumbangan satu persatu. Masa depan pun terasa gelap. Hidup dalam kekhawatiran tentu tidak menyenangkan. Pikiran terasa kacau, emosi pun terkuras. Nah, bagaimana menghadapinya? Ketika kita khawatir, kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa. Dari situlah kita mendapat damai sejahtera. Kitab Filipi mengajarkan untuk kita menyampaikan segala hal keinginan kita dalam doa, dengan permohonan dan ucapan syukur. Dengan demikian, kita akan memperoleh damai sejahtera yang diberikan oleh Allah yang melampaui segala akal. Artinya, damai sejahtera yang tidak masuk akal, tapi bisa kita rasakan dan nyata.
Hasilnya, hati dan pikiran kita senantiasa terpelihara dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Lalu tentang kesedihan dan depresi, di dalam Yesaya 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kehilangan sesuatu, entah itu harta, orang terdekat, atau pekerjaan, tentu tidak mudah. Kesedihan dan duka yang muncul bisa berujung pada depresi. Bagaimana menghadapinya? Saat kesedihan dan depresi menyelimuti, kita perlu mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga masih punya rencana buat kita, yaitu damai sejahtera. Tidak akan mencelakakan kita dan masa depan yang penuh harapan. Ketika impian tidak seindah kenyataan, ketika harapan tidak sesuai keinginan, bukan berarti Anda malang dan gagal. Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi. Mari percayakan impian dan rencana Anda kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membuat impian dan rencana Anda terjadi dalam hidup Anda sesuai kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketiga poin yang tadi kita dengar hanya sebagian dari emosi negatif yang bisa diubahkan menjadi positif. Ingat, semua mungkin karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Mari terus percaya kepada Tuhan sehingga hidup kita sesuai dengan arahannya. Bersama dengan Tuhan tidak ada satupun hal yang tidak mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.